Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran, di zaman yang serba online kayak sekarang ini, ada satu skill yang penting banget dan bisa jadi pembeda buat karir atau bisnis kita? Yup, itu adalah digital marketing. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana cara belajarnya, bahkan kalau kamu mulai dari nol banget. Mungkin kamu sering dengar istilah digital marketing dan langsung mikir, wah kayaknya ribet deh. Atau, duh aku kan nggak ngerti teknis-teknis gitu. Kalau kamu pernah merasa begitu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget yang awalnya mikir begitu. Tapi kabar baiknya nih, itu semua cuma mitos loh. Kenyataannya, siapapun bisa belajar digital marketing. Kuncinya cuma satu, tahu langkah yang tepat. Dan itulah yang akan kita bahas sekarang. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita samain frekuensi dulu ya. Kenapa sih skill ini jadi semacam skill wajib di era digital sekarang? Gampangnya gini deh, digital marketing itu semua cara promosi yang kita lakukan secara online. Coba deh bayangin, waktu kamu lagi scroll-scroll media sosial dan lihat iklan. Atau pas buka email, terus ada promosi masuk. Bahkan iklan yang muncul pas kamu cari sesuatu di Google. Nah, itu semua adalah bagian dari dunia digital marketing. Terus, kenapa ini penting banget? Pertama, jangkauannya itu luas banget. Hampir semua orang kan sekarang online. Kedua, biayanya jauh lebih efisien dibanding pasang iklan di koran atau TV. Kita juga bisa nargetin audiens dengan sangat spesifik. Dan yang gak kalah keren, skill ini ngasih kita fleksibilitas kerja yang luar biasa. Oke, sekarang kita kenalan yuk sama jenis-jenisnya. Eits, jangan pusing dulu ya. Kamu nggak perlu kok harus jago semuanya sekaligus. Anggap aja ini kayak menu. Kita lihat-lihat dulu mana yang paling bikin kamu penasaran. Yang pertama, ada yang namanya SEO atau Search Engine Optimization. Kamu pernah penasaran nggak? Kok bisa sih ada website yang selalu nangkring di halaman satu Google? Nah, itulah hasil kerja SEO. Ini tuh semacam seni untuk membuat konten kita jadi murid kesayangannya mesin pencari, biar direkomendasiin ke banyak orang. Berikutnya, Social Media Marketing. Wah, kalau yang ini sih kita semua pasti udah kenal banget ya. Tapi ini bukan cuma soal posting foto loh. Ini adalah strategi pakai platform kayak Instagram, TikTok, atau Facebook buat bangun komunitas, ngobrol langsung sama audiens, dan menceritakan kisah brand kamu. Terus ada konten marketing yang sering dibilang jantungnya digital marketing. Kenapa? Soalnya di sini fokus kita adalah bikin konten yang benar-benar berguna, kayak artikel, video, atau infografis yang bikin audiens datang ke kita bukan karena dipaksa iklan, tapi karena mereka emang butuh. Ini cara jitu buat bangun kepercayaan. Dan yang terakhir ada paid ads. Anggap aja ini kayak jalan tol di dunia digital. Dengan bayar, kita bisa bikin iklan kita langsung nongol di depan audiens yang kita mau, lewat Google atau Facebook Ads. Ini cara buat mempercepat hasil yang kita inginkan. Setelah lihat semua tadi, mungkin kamu mulai bingung. Waduh, banyak banget. Harus mulai dari mana nih? Tenang, tenang. Kuncinya cuma satu, fokus. Jangan coba pelajari semuanya barengan. Cara paling gampang buat milih itu, coba deh tanya ke diri sendiri. Aku tuh sukanya ngapain sih? Kalau kamu hobi nulis dan cerita, coba deh dalemin konten marketing. Kalau kamu tipe analitis yang suka lihat data dan mecahin teka-teki, SEO bisa jadi pilihan yang pas. Atau kalau kamu orangnya visual dan suka interaksi sama orang, mulailah dari social media marketing. Sip, udah kebayang mau fokus kemana? Nah, sekarang gimana langkah praktis buat mulai belajarnya? Yuk kita bedah satu persatu. Prosesnya sederhana banget, cuma ada 4 langkah anti ribet. Pertama, pahami dulu dasarnya dari sumber-sumber gratis. Kedua, pilih satu bidang aja buat didalemin. Ketiga, dan ini yang paling penting, langsung praktek. Jangan cuma belajar teori. Terakhir, kumpulin hasil praktikmu jadi portofolio sederhana. Aku mau tekenin banget ya poin yang ini. Teori itu penting, tapi kalau nggak dipraktekin, semua itu cuma jadi wacana. Coba deh bikin akun media sosial buat proyek iseng-iseng atau mulai nulis di blog pribadi. Itu cara paling cepat buat beneran ngeh dan paham. Dan enaknya, buat mulai praktik itu nggak perlu modal gede loh. Kamu bisa desain konten pakai Canva, riset topik pakai Google Trends, nulis di Google Docs, dan kelola media sosial pakai Meta Business Suite. Semuanya gratis. Nah, jadi ingat ya, hindari jebakan paling umum para pemula, yaitu serakah pengen tahu segalanya dalam satu malam, dan cuma nonton tutorial tanpa pernah nyoba sendiri. Ingat, kuncinya cuma 2, fokus dan aksi. Oke, sekarang kita maju selangkah lagi dan lihat gimana caranya semua ini bisa jadi sebuah karir yang nyata buat kamu. Butuh waktu berapa lama sih? Garis waktu ini ngasih gambaran yang realistis. Dalam beberapa minggu aja, kamu udah bisa paham dasarnya. Dalam 1-3 bulan, kamu udah bisa mulai praktik mandiri. Dan kalau kamu konsisten, dalam 3-6 bulan, kamu bahkan udah siap buat ambil proyek freelance pertamamu. Keren kan?
Dan yang paling seru, peluang karirnya itu macam-macam banget. Kamu bisa kerja di perusahaan, jadi freelancer yang bebas atur waktu, atau bahkan pakai skill ini buat ngebangun bisnis impianmu sendiri. Satu skill beneran bisa buka banyak pintu. Jadi, kalau ditanya apa rahasia utamanya, jawabannya cuma satu kata, konsistensi. Nggak perlu kok belajar berjam-jam setiap hari. Cukup luangkan waktu singkat aja tapi rutin. Mungkin 30 menit buat belajar dan 30 menit buat praktek. Komitmen kecil setiap hari, hasilnya bakal jauh lebih besar. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Setelah lihat semua peluang yang ada, karir impian mana sih yang mau kamu wujudkan dengan skill digital marketing ini? Coba deh pikirin. Karena langkah pertama untuk mencapainya adalah dengan memulai. Hari ini,